Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang ingin menyelesaikan proyek yang dimana tuh observasi membuat vlog di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, oke, saksikan dengan apa yang diisi dalam museum ini. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ada gambaran yang bernama itu Raden Saleh Sari Bersama. Ini Raden Saleh Sari Bersama itu adalah seorang bangsawan yang lahir dari Jawa pada tahun 1807 di desa Tembaya dekat Semarang. Nah, di sini ada lukisan dari Raden Saleh Sari, ada 2 lukisan. Sini. Yang pertama, di sini ada lukisan dari Raden Saleh itu yang bernama Peristiwa Alam Gunung Merapi. Meletus di siang hari dengan gumpalan asap hitam vulkanik yang sangat tebal dan menjulang tinggi dan juga mengakibatkan runtuhan batu-batu vulkanik yang tercipta dari lukisan yang sangat kasar. Nah, di sini ada lukisan yang kedua, yang masuk lukisan tersebut ini gunung yang sudah meletup sudah meledak dari erupsi tadi. Nah, peristiwa ini gunung meletus meletus di malam hari, itu digambarkan sebagai lava flow atau disebut dengan Funwon, yang berarti itu kemarahan dan keindahan. Di mana sifat-sifat ini alam begitu kuat digambarkan dengan komposisi warna merah namun padat, kokoh dan kuat. Gunung dengan kemarahannya mengutakan laharnya. Oke, di sini ada lukisan yang bertemakan pewayangan nih. Gunungan kaligrafi. Di sini gunungan kaligrafi yang dihiasi dengan 99 daun Asmaul Husna dan 20 sifat Allah pada batang pohon yang mengakar pada beberapa surah dalam Al-Quran. Sementara di bagian sisi kanan kiri diimajinasikan dengan hiasan 2 ekor burak serta hiasan motif ciri khas Cirebon, yakni Megamendung. Selanjutnya di sini ada lukisan yang bertema pewayangan. Ambil dari salah satu tokoh dari Pandawa 5 yang membuka sebuah hutan mertani untuk mendirikan sebuah negara Amarta. Sumber lahir di Purwokerto pada 12 Januari 1961. Semenjak kecil dia suka melukis. Pada 1981 beliau belajar di sekolah teknik menengah jurusan kelistrikan di Purwokerto. Oke, di sini kita berada dari lukisan dari cat minyak di atas kampasnya. Di sini ayo kita lihat pertama lukisannya, yaitu dari Abbas Al-Basya. Di mana itu lukisan ini adalah lukisan yang terbuat dari cat minyak di atas kampas. Nah, lukisan selanjutnya. Nah, lukisan selanjutnya ini sang unik yang dibuat dari Pandai Geni Supada. Berupa burung Garuda, dengan burung Garuda tahun 1990. Nah, lukisan ini terbuat dari cat minyak di atas kanvas. Lanjut. Nah, di sini ada lukisan selanjutnya, yaitu terbuat dari air ketut Madra. Disebut Jatayu Kundater. Nah, ini sama nih, semua media ini terbuat dari cat minyak pada kanvas. Nah, ini lukisan selanjutnya itu terbuat dari Mulyadi W, yang mana itu berupa gambaran kucing dan anak. Ya, dan terbuat media itu cat minyak berkampas. Nah, di sini lukisan selanjutnya yaitu terbuat dari Ade Pos, di mana itu berbentuk tulisan putih tahun 1972. Sama media ini terbuat dari campuran minyak di atas di sini jadi semuanya itu berbahan kampas. Di
menggunakan cat minyak. Dan di sini juga ada lukisan abstrak. Di sini yang dibuat oleh Nunung Wayas, lahir di Lawang, Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 1948. Ia masuk Akademi Seni Rupa Surabaya di Jawa Timur pada tahun 1967. Oke, selanjutnya kita lanjut ke lukisan bergaya abstrak lagi. Di sini salah satu lukisan abstrak terbaik Nasar yang dilukis oleh komposisi-komposisi yang warna begitu sedap, masif dan tidak secara kontekstual. Lukisan ini berdekatan dengan 3 ton, non abstrak, non estetik dan non konstetik, dijadikan dasar seni lukis Nasar. Oke, di sini ada lanjut lukisan yang timbul ya. Nah, di sini buatan oleh Iwan Aswan Imaji. Nah, di sini juga bahannya dari kanvas, lalu memakai cat minyak. Nah, yang terakhir di sini ada lukisan Bachir Hafiz. Dia itu seperti yang sebelumnya, dia memakai kanvas dan menggunakan cat minyak. Lukisan Matojang ini menggambarkan salah satu tradisi permainan tradisional. Jadi di sini lukisan ini seperti anak-anak zaman dahulu untuk memainkan permainannya dan diwariskan secara turun-temurun. Teman-teman, sekarang kita berada di ruang main kental. Bisa dilihat di sini. Itu ada beberapa cara pembuatan karya seninya. Nah, yang pertama ada Palembang, yaitu berasal dari proses pembuatannya berasal dari tanah, air, dan api yang menjadi karya seni. Nah, industri tembikar tradisional terletak di Kota Raya Margakayu Agung, Kecamatan Kota Kayu Agung, berjarak kurang lebih 70 km sebelah selatan Kota Palembang. Selanjutnya di sini ada di Noyo, berasal dari Malang. Kota yaitu yang bisa disebut kota dengan penghasil tanah liat bakar. Cara pembuatannya itu antara lain itu cangkir. Hasil produksinya antara lain itu cangkir, mangkuk, asbak, tempat duduk, dan dengan hiasan flora fauna, tempat gayung, guci, pot, vas, piring, patung atau pajangan lainnya. Yang bisa disebut di Noyo juga adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowok, Waruk, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada Takara, yaitu perintilan tengah mulai para wanita. Pembuatan tradisi tembikar terletak di Kelurahan Petelasan, Kecamatan Pelantikan, dan Kelurahan Banyu Anyaran, Kecamatan Makakusungga. Pada awal pembuatan tembikar ini dilakukan oleh sebagian besar penduduk, namun kira-kira tahun 2010-an sudah banyak yang beralih ke profesi. Selanjutnya ada kerajinan dari tanah Maluku, yaitu dari tanah menjadi wadah. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa karya. Yang pertama yaitu tembikar anglo tradisional Indonesia atau tungku tradisional anglo. Bisa dilihat. Yaitu alat masak tradisional yang dibuat dari tanah liat dikenal sebagai anglo. Jauh sebelum kita mengenal alat masak modern. Selanjutnya di sini ada tembikar cerah tradisional Indonesia atau kendi carek berkaki. Buatannya yaitu dari Palembang, Sumatera Selatan. Kendi bercerat ini difungsikan sebagai wadah hias dan digunakan untuk upacara adat tradisional dari Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Baik, ini di sini ada tembikar periuk tradisional Indonesia atau periuk berkaki yang dibuat di Lampung pada abad ke-20. Periuk tradisional ini difungsikan sebagai wadah hias dan digunakan untuk upacara tradisional daerah Lampung. Selanjutnya di sini ada vas berkuping yang dibuat di Jakarta pada abad 20. Nah, bentukannya yaitu modern, motif hias abstrak, teknik ukir warna krem, coklat kemerahan. Di sini ada vas bunga buatan Malang dari Jawa Timur yang dibuat pada abad ke-20
Nah, berbentuk modern, berbentuk tabung, hiasan garis melingkari badan, warna hijau, berhasil mengkilap. Ini selanjutnya ada figuran kelelawar buatan Pleret Jawa Barat pada abad ke-20. Desainnya dibuat modern, mata melotot, lidah menjulur, gigi bertaring, kuku tajam dan berwarna coklat atau kupang. Oke, selanjutnya di sini ada ragam dan rupa kerajinan tanah liat bakat, yaitu yang seperti di sini banyak beberapa kendi dan ada beberapa yang berbentuk keramik juga. Dan di sini juga ada keramik Nusantara modern nasional, yaitu namanya kendi cerek rebusan jamu buatan Klaten, Jawa Tengah pada abad ke-18. Kendi ini bercerat tradisional, berfungsi utuh sebagai wadah minum dan merebus ramuan jamu. Kendi ini memiliki cerek diameter di lubang hampir besar. Nah, selanjutnya di sini ada keramik Nusantara modern. Jadi dia berbentuk keramik, berbentuk guci dan memiliki tutup di atasnya. Fungsi ini sebagai untuk menghindari debu, dan kunci ini memiliki warna grasir yang berwarna putih dan agak krem dan bermotif hiasan seperti bunga berwarna biru. Kunci ini bertutup dengan satu spot atau cerat. Oke, baiklah, di sini saya masuk di area ruang kapal karam. Di sini ada barang-barang muatan intan. Contohnya tuh ada manik-manik, biji kemiri, gigi binatang, kayu cendana, dan alat penghapus rempah-rempah. Terus selanjutnya ada kendi-kendi. Dan ada barang-barang muatan intan yang seperti alat tukar, bagian dari arca, pendestal, alat timbangan, dan hiasan pintu. Terus di sini ada kendi tas miniatur kapal ya, yang sejak dulu kala. Nah, di sini ada penjelasan dari 3 juta kapal karam yang saat ini ada dasar di dasar laut di seluruh dunia. Jumlah yang tidak sedikit itu saat ini tentu memiliki makna yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Salah satu contohnya tuh melihat dari sisi pemanfaatan dan pelestarian sebagaimana diungkapkan dari pameran kali ini. Baik teman-teman, jadi kita sekarang mulai masuki di ruang Haji Naik. Saya belahan tapi Haji Naik. Bisa disebut nama lengkap itu Haji Abdul Majid Naik. Nah, adalah satu kolektor keramik yang merupakan pensiunan BUMN. Beliau menyumbangkan kurang lebih 150 kali kuno milik pribadinya ke Museum Seni Rupa dan Keramik pada tahun 2000 juga selalu. Nah, jadi bisa dilihat ada beberapa keramik yang beliau sumbangkan ke keramik ini, yaitu di sini ada keramik Indonesia. Nah, yang terbagi ada 2, yaitu bule-bule dan tempat bumbu. Selanjutnya ada pajangan dari atau teko dan juga vas bunga. Nah, di sebelahnya di sini ada keramik Cina modern, yaitu mangkuk besar. Nah, yang disumbangkan oleh Haji Naim pada tahun 2017. Selanjutnya di sini ada keramik jenis Thailand yang ada beberapa, yaitu seperti mangkuk, cupu, guli-guli, dan guli-guli bertutup. Nah, selanjutnya di sini ada keramik dinasti Qing, yaitu seperti ada sendok, piring, cepuk tanpa tutup, cepuk bertutup, guli-guli, dan juga guci kecil. Nah, di bawahnya dari keramik dinasti Qing juga. Nah, yang ada itu piring, mangkuk, dan juga vas bunga. Nah, kita geser sebelahnya, mana? Di sini ada keramik dari dinasti Yuan. Bisa dilihat ada beberapa contoh di sini, yaitu ada mangkuk, buli-buli, dan juga vas bunga. Di sini ada keramik
yang berbentuk itu Vietnam. Nah, ada beberapa contoh yaitu di sini ada cekuk, bule-bule kecil, bule-bule besar, dan bule-bule bertutup. Bersedia. Baik, terima kasih sudah melihat ada bisa dan kambing-kambing yang sudah dibentuk dari dulu ya, dari sejarah-sejarah. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.